Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Damai sejahtera Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Kiranya kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari membawa sukacita yang besar. Bagi yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Bagi yang mendapat berkat yang luar biasa, Tuhan kiranya dimuliakan, dan yang berbeban berat, hari ini Tuhan akan memberi kelegaan. Mari kita muliakan Tuhan, kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 4. Suci, suci, suci. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami, agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang dapat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat Tuhan yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis pada hari ini, yang terambil dari kitab Perjanjian Baru dari 1 Timotius 6, dimulai dari ayat 11 sampai ayat 16. Marilah kita baca secara responsorial. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi.
di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Beginilah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Batra yang dipandu Yesus, panci salib tandanya, itu batra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai mendesak dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Hai pendosa, mari lihat panci salib terbentang, ikut batra juru selamat agar jangan tenggelam. Meskipun badai mendesak dan ombak menderu, dipandu Tuhan batranya ke pantai yang teduh. Jemaat Tuhan yang berbahagia, pada hari Minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini, Tuhan masih memberi napas kehidupan bagi kita. Untuk itu, marilah kita mengingat sejenak segala perbuatan kita, pemikiran dan pembicaraan kita yang telah mendukakan Tuhan. Marilah kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon kampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu, serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami,
memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahmu terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengar pujian dari Paduan Suara Ulos dari Universitas Sumatera Utara yang mereka rencanakan dalam bulan ini akan melakukan konser di bulan Oktober ini.
Baik, Abang Inang sekalian, mohon waktu di dalam ibadah kita. Mereka mungkin ada menyampaikan sebagai penghargaan atau apresiasi atau sedikit yang mau disampaikan, kami persilahkan. Shalom Mamang Inang. Perkenalkan Mamang Inang, nama saya Feby Christine Sipayung dan kami dari Paduan Suara Ulos Usu. Sebelumnya saya mewakili Paduan Suara Ulos Usu mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Amang Pendeta dan juga seluruh pengurus GKPI Pamen yang telah bersedia menerima kami di GKPI Pamen ini pada pagi hari yang berbahagia ini. Jadi sedikit cerita Amang Inang, Paduan Suara Ulos ini merupakan salah satu paduan suara di Universitas Sumatera Utara dan juga kami cukup lumayan aktif dalam melayani di gereja karena kami juga sering melakukan kunjungan gereja. Selain itu kami juga sering ambil bagian dalam perlombaan baik itu nasional maupun internasional dan puji Tuhan bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi Amang Inang pada tanggal 25 Oktober mendatang yaitu 25 Oktober 2025 kami berencana melakukan konser utama yang bertempat di Auditorium USU. Jadi dengan kerendahan hati kami memohon doa restu kepada Amang Inang, kakak abang supaya konser ini bisa terwujud dan berjalan dengan lancar. Nah, apabila Amang Inang, kakak abang berkenan untuk hadir di konser yang akan kami lakukan, Amang Inang boleh nanti setelah ibadah menjumpai kami untuk mendapatkan tiket konsernya. Mungkin sekian dari saya, sekian dan terima kasih. Shalom. Kita bernyanyi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk mengasihimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Menutup
mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mendengar hukum Tuhan, titah Tuhan pada minggu ke-16 hari ini, yaitu titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh adalah Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Sampai demikian pembacaan titah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus Maha
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang berbahagia, marilah kita mendengar sejenak warta jemaat dari gereja kita pada Minggu 5 Oktober 2025 hari ini. Demikian. Berita duka cita. Pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2025 jam 5.30 WIB di Rumah Sakit Murni Teguh telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Pintor Joab Mangapul Sihombing Lumban Turuan, suami dari Inang Penatua Emeritus Sorta Boru Aritonang, warga jemaat sektor 6, tutup usia 91 tahun, dan akan dikebumikan pada hari ini 5 Oktober di Litong Nihuta, Dolok Sanggul. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, persembahan bunga altar. Bunga altar pada hari ini dipersembahkan warga jemaat dari sektor 10. Terima kasih kepada warga jemaat sektor 10. Kiranya sektor 10 semakin diberkati Tuhan. Bagi Amang Inang, seluruhnya kita dan seluruh jemaat yang beribadah di gereja kita, yang ingin mempersembahkan bunga altar, bunga hidup seperti di depan di altar gereja, dapat menghubungi kantor gereja atau seksi kerohanian Inang Penatua Yeti Boru Marbun. Berita jemaat kedua, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025, bertempat di HKBP di Litua, akan menerima berkat pernikahan Riki Rifan Simamora, putra dari Bapak Ludik Simamora dan Ibu Tianur Boru Sidabat, yang beralamat di Jalan Setia Gang Pelita, Marindal, anggota jemaat HKBP di Litua, Resort di Litua, dengan tunangannya Popi Suryani Oktavia Sihombing, putri dari Bapak Arifin Sihombing dan Ibu Nita Borubangun, yang beralamat di Jalan Jamning Ginting Gang Sedar nomor 9, anggota jemaat gereja GKP Padang Bulan sektor 4. Yang keempat, seminar sehari seksi perempuan GKP Seresot Padang Bulan 1. Seyogianya pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 diselenggarakan seminar sehari dengan tema cara mengatasi konflik dan krisis dalam keluarga. Oleh karena satu dan lain hal, pelaksanaan seminar sehari ini diundurkan menjadi Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 jam 1 di GKP Padang Bulan, supaya seluruh jemaat dapat menghadiri seminar tersebut. Kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2
Kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 akan diadakan sekali 2 bulan, yang diadakan pada 6 Oktober 2025 jam 3 di GKP Jemaat Khusus Air Bersih, Jalan Air Bersih, Medan, supaya kaum perempuan Resort Padang Bulan diundang dan dapat menghadiri kebaktian ini. Pemeriksaan gratis hari ini seyogianya akan dilaksanakan, tetapi oleh karena satu dan lain hal dimundur menjadi tanggal 19 Oktober 2 minggu yang akan datang, yang diadakan pada ibadah pagi dan ibadah siang di samping gereja kita. Gelar buku atau pameran dari terbitan BPK Gunung Mulia dalam rangka meningkatkan minat baca dari warga jemaat GKP, demikian juga kita Amanginan seluruhnya. BPK Gunung Mulia, salah satu penerbit buku rohani, mengadakan gelar buku atau pameran pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2025 di sesi ibadah Minggu pagi dan Minggu siang. Kepada seluruh warga jemaat dan pengunjung ibadah dapat melihat gelar buku dari BPK Gunung Mulia di meja yang di depan pintu gerbang gereja kita ini. Yang kedelapan, sebagaimana yang sudah kita saksikan pujian dari Paduan Suara ULUS Universitas Sumatera Utara, Paduan Suara ULUS Universitas Sumatera Utara akan melaksanakan konser tahunan pada tanggal 25 Oktober 2025. Dalam rangka persiapan konser, mereka sudah melakukan kunjungan dan persembahan pagi ini. Mereka akan melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan tersebut. Nanti akan diberikan kesempatan bagi mereka. Dan mohon doa restu dari kita seluruh jemaat Amanginang. Warta keuangan terkait pemasukan dan pengeluaran mingguan dari tanggal 27 September 2025 sampai dengan 3 Oktober 2025 telah dipersiapkan oleh bendahara gereja kita. Sebagaimana biasa, warga jemaat yang ingin membaca dapat mengambilnya dari meja yang sudah disediakan di depan gereja kita. Yang ke-10, sektor yang bertugas dalam pelayanan minggu. Sektor yang akan bertugas dalam pelayanan ibadah minggu tanggal 12 Oktober adalah sektor 3 dan PP GKPI di ibadah minggu pagi, sektor 4 dan PP GKPI di ibadah minggu siang, sektor 5 dan PP GKPI di ibadah minggu sore, dan sektor 6 dan PP GKPI di ibadah minggu malam. Demikian pembacaan warta jemaat. Untuk menyambut sabda Allah pada ibadah kita minggu ini, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 5, kita nyanyikan 1, 3, dan 5.
Tunggal penebus, Roh penghibur yang sejati, langit bumimu penuh kemuliaan namamu. Tatamu kekal teguh pada sisi kanan Bapa dalam penghakimanmu. Tolong umatmu yang abad, diri kami yang lemah, dalam Engkau selamat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam minggu hari ini tertulis di dalam kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan, telah Engkau tetapkan Dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah Kau tetapkan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkannya dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukacita dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya melimpah-limpah. Sebab itulah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Habakuk dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan suatu kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Yehuda ketika mereka berhadapan dengan bangsa Babel,
orang-orang Kasdim yang tidak mengenal Tuhan. Ada satu yang sangat istimewa dari Nabi Habakuk ini di dalam pergumulan kehidupannya, yang justru melihat segala sesuatu kehidupan nyata seolah-olah Tuhan tidak membela orang-orang yang benar dan justru membiarkan orang-orang yang jahat melakukan ketidakadilan di dalam pergumulan kehidupannya. Mari kita lihat, ada pertanyaan Habakuk di dalam permulaan kitabnya. Dalam pasal 1 ayat 2 dikatakan begini, bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu hebatnya Habakuk melihat ketidakadilan dalam perjalanan hidup bangsa Yehuda ketika dia dipanggil menjadi nabi untuk menjelaskan segala sesuatu yang dia inginkan dan yang Tuhan perintahkan baginya. Pasti setiap orang mengalami kekecewaan dalam kehidupan jika melihat hal-hal yang tidak masuk akal dalam pikiran kemanusiaan kita. Pasti manusia mengalami keterpurukan dalam hidup, seolah-olah tidak menikmati kedamaian di dalam perjalanan kehidupan. Ada kekecewaan, ada sesuatu pertanyaan di dalam kehidupan. Kenapa Tuhan biarkan segala kejahatan itu terjadi? Hingga sekarang tidak pernah selesai pergumulan dan kekecewaan manusia di dunia ini. Bukan hanya manusia biasa, saudaraku yang kekasih, yang kadang-kadang dalam hidupnya ini kecewa oleh karena tidak mengalami kepuasan apa yang diinginkan di dalam perjalanan hidup. Hamba Tuhan sendiri banyak yang kadang-kadang kecewa karena doanya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Permintaannya seolah-olah bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dia mau menikmati kehidupan damai sejahtera, tetapi justru tantangan dan pergumulan yang datang. Banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa untuk meminta keselamatan yang sempurna bagi setiap jemaatnya, justru seolah-olah penderitaan, pergumulan, bahkan penyakit yang dialami. Maka pertanyaan Habakuk ini adalah suatu pergumulan batin yang dalam. Dalam khotbah kita dikatakan, bukankah Engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tetapi kenapa terjadi seperti yang dialaminya, di mana bangsa-bangsa Babel atau Kasdim menghancurkan bangsa Israel? Dan dia berkata, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Ini pertanyaan yang sangat tajam dari Habakuk kepada Tuhan. Matamu suci Tuhan,
tetapi kenapa engkau tidak melihat perbuatan yang jahat itu kepada yang baik? Ini Habakuk ini kadang-kadang seperti karakteristik orang Batak atau orang Indonesia, orang Kristen Batak. GKPI orang Kristen Batak ya. Tuhan, kenapa kau tidak dengar doaku? Setiap minggu saya mendengar firman-Mu dan setia beribadah. Tetapi saya tidak pernah dapat lulus. Lulus juga sih, tetapi nilai saya kok lebih rendah dari orang yang tidak pernah gereja. Mata saya melihat kenyataan dalam dunia ini, bahwa ketidakadilan merajalela. Orang yang menyogok mendapat sesuatu nilai tinggi. Mahasiswa yang tidak hadir dalam kuliah justru mendapat pengetahuan yang paling hebat. Ada begitu keluh kesah. Manusia sering melihat kebenarannya sendiri di dalam perjalanan hidup ini. Teguran daripada Habakuk ini bukan berarti kekecewaan yang mendalam. Walaupun saya tadi menyitir sedikit bahwa seolah-olah Habakuk seperti orang Batak menuntut segala sesuatu. Tetapi dia mengatakan, Engkau Tuhan Maha Kudus, Engkau yang Maha Tahu. Matamu tetap melihat segala sesuatu kejadian di dunia ini. Namun, bukan kehendak manusia yang terjadi. Walaupun kejahatan manusia merajalela dan ketidakadilan selalu ada di mana-mana. Tetapi bukan aku yang menentukan apa yang ku kehendaki. Engkau mempunyai kekuatan dan kehendak mutlak dalam perjalanan hidup kami. Pengakuan ini, saudaraku yang kekasih, harus menjadi pembelajaran bagi kita di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita harus sadar bahwa pengakuan Habakuk kepada Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Tahu melampaui segala sesuatu apa yang kita miliki, yang kita ketahui, dan yang kita kehendaki dalam perjalanan hidup itu. Memang dalam konteks khotbah kita ini dicatat oleh Habakuk, Engkau menjadikan manusia seperti ikan di laut dan seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Mereka katanya dikail seperti ikan, dimasukkan kepada kayangnya, ditutup, dan mereka tidak boleh memakai sesuatu kekuatan untuk membebaskan diri. Seolah-olah mereka terpenjara di dalam kekuasaan bangsa lain. Kenapa kau biarkan Tuhan bangsa yang jahat berbuat ketidakadilan kepada bangsa yang lebih baik? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memakai kuasanya dalam perjalanan hidup ini akan mendapat hasilnya untuk kemudian hari. Dan setiap orang yang tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan dan kehendak Tuhan, dia akan menyimpang dari jalan Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Perjalanan hidup kita di dunia ini senantiasa sampai sekarang akan menghadapi segala tantangan dan pergumulan. Tidak ada manusia lepas dari tantangan dan pergumulan itu. Ketidakadilan, kekerasan, kekejian, dan bahkan orang-orang yang merasa dirinya berbuat baik tidak mendapat imbalan untuk kedamaian dan kesejahteraan hidup. Bagaimana ini di dalam perjalanan kehidupan kita? Hanya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu
pernyataan Habakuk ini di dalam hidupnya bahwa dia diliputi kebingungan yang dalam, namun dia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam perjalanan kehidupan itu. Walaupun manusia mengalami segala sesuatu penderitaan, tapi ingat dan yakinlah, hukuman Tuhan akan nyata bagi setiap orang. Apa yang mau dinikmati dalam perjalanan kehidupan ini bukan ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi pemahaman yang matang bagi setiap orang Kristen yang percaya hanya tangan Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Itu yang dimaksudkan di dalam khotbah ini untuk kita pahami secara mendalam. Pengakuan Habakuk kepada Tuhan Allah yang kudus tetap tidak goyah. Sekali lagi, pengakuan Habakuk di dalam khotbah ini menjadi pembelajaran bagi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, imannya tidak goyah. Dia senantiasa mengharapkan dan menyerahkan totalitas hidupnya hanya kepada Tuhan. Yang pertama, dia hidup di dalam firman Tuhan senantiasa dan setia melakukan panggilan Tuhan. Setia melakukan panggilan Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya dan komunikasi kepada Tuhan dalam doa dan ucapan syukur. Kalau kita berkata kekudusan Tuhan dan Maha Tahu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, harus mampu menghilangkan prinsip kehidupan kita yang berkuasa dan yang Maha Tahu. Pernah mahasiswa merasa lebih tahu dari dosen? Lebih pintar? Mudah-mudahan ya, dengan penuh kerendahan hati, tidak pernah lebih pintar dari dosen. Dan ada tuntutan kadang-kadang dalam kehidupan kita. Karena apa? Semua manusia di dunia ini selalu mau merancangkan apa yang mau dikehendaki. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikian firman Tuhan. Bukan jalanmu jalanku, kata Tuhan. Bukan rancanganmu rancanganku. Segala sesuatu rancangan Tuhan di dalam kehidupan perjalanan manusia itu ditentukan oleh Tuhan sendiri. Maka jangan coba-coba merancang segala sesuatu di luar kehendak Tuhan. Terimalah rancangan Tuhan di dalam perjalanan hidupmu. Itu berarti penyerahan totalitas hidup kita kepada kehendak Tuhan. Hal yang kedua, manusia senantiasa menutupi segala sesuatu dalam kehidupannya karena dia benar dan orang lain yang salah. Sekali lagi saya tanyakan kepada mahasiswa, senantiasa benar di dalam setiap perjalanan hidup, dan yang salah adalah dosen gitu ya. Pernah menyalahkan dosen karena menerima nilai yang paling buruk, seolah-olah ada penderitaan, bagi orang lain tidak. Saudaraku, dalam Matius 23 ayat 12, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kembali kepada karakteristik orang Batak, tidak pernah salah dan senantiasa benar, dan orang lain yang salah. Pernahkah bapak-bapak salah di tengah-tengah keluarga? Si ibu yang salah ya, dan anak-anak.
Karena si bapak merasa bertanggung jawab sebagai bapak, maka dia pergi pagi dan pulang malam mencari nafkah. Itu menurutnya. Tetapi nafkah yang dicarinya tidak menjadi pedoman dan pendorong bagi setiap keluarga. Seolah-olah dia berkorban menyelamatkan. Padahal semuanya mungkin terbuang. Bisa menjadi peringatan ini kepada bapak-bapak. Dalam tanggung jawabnya sebagai Kristus. Jadi kalau dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi gereja atau jemaat. Dan mengorbankan hidupnya untuk keselamatan gereja atau jemaat atau orang-orang Kristen. Pernahkah seorang bapak menjadi juru selamat di tengah-tengah keluarga? Dan kehancuran keluarga adalah oleh karena ibu atau istri dan anak, bukan si bapak. Baru si ibu menuding kesalahan itu terletak kepada si bapak. Saudaraku yang kekasih, banyak sekali manusia di dunia ini penuh dengan kesombongan. Kenapa Tuhan matamu suci tetapi kau biarkan kejahatan dan dosa terjadi bagi bangsa Israel, kata Habakuk. Pertanyaan ini bukan keputusasaan. Pertanyaan ini adalah suatu himbauan untuk kehidupannya bertanya, Tuhan, Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Kudus, Engkau mengetahui segala sesuatu. Apapun jeritan yang dari hatiku, aku bukan orang yang sombong, tetapi yang rendah hati meminta kehendak-Mu supaya jadi. Itulah Nabi Habakuk, maka Tuhan memanggilnya menjadi nabi yang benar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia dan mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Mata Tuhan selalu terbuka bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Dalam Mazmur 33 ayat 18. Mata Tuhan terbuka kepada setiap orang berseru kepadanya. Maka jangan menafsir bahwa kadang-kadang mata Tuhan tidak melihat. Ini ada sedikit ilustrasi dulu. Saya pernah 5 tahun di Persea. Kalau ada orang-orang Persea di sini mungkin dia tahu. Menjadi pelayan. Ada para penatua mampu bersekutu sebenarnya menjudi di tengah-tengah keluarga yang lahir anak. Sebenarnya menjudi. Waktu anak lahir mereka datang ikut penatua di dalam. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak melihat perbuatan mereka. Maaf dulu, saya bikin bahasa Batak. Aidang ibering di Batak. Orang-orang Kristen memahami hari Senin sampai hari Sabtu, mata Tuhan tidak tertuju kepada orang Kristen, maka melakukan perbuatan dosa. Tapi hari Minggu ketika kita beribadah, mata Tuhan tertuju kepada kita. Seolah-olah Tuhan hadir. Ketika memberi persembahan kepada Tuhan di tengah-tengah gereja, ada tutup mata ya, karena kecil, karena Tuhan tidak melihat. Tapi memberi persembahan yang besar, dia buka matanya, Tuhan melihat dan ditunjukkan kepada orang lain. Maka pernah Yesus melihat itu. Orang kaya mempersembahkan persembahannya ditunjukkan kepada yang lain. Tapi orang miskin yang janda itu dari hati nuraninya, sedikit sekali tapi semuanya hidupnya dipersembahkan. Tuhan melihat hati nuranimu. Apakah engkau mencintai seorang laki-laki, hai cewek, dan engkau benci kepada perempuan lain karena bicara yang kau cintai itu kepadanya? Baru kau berdoa supaya hancur hidupnya begitu. Tuhan tidak tahu itu ya. Sering begitu. Dalam perjalanan hidup kita, Habakuk melihat bahwa Tuhan melihat semua
apa yang terjadi dalam perjalanan hidup. Maka jika dia berkeluh kesah dan kecewa, Tuhan kenapa Engkau biarkan begini, tetapi pada dasarnya Tuhan akan memberi keselamatan kepada bangsa Israel. Tuhan membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Nebukadnezar di pembuangan Babel, dan Tuhan melepaskannya. Saudaraku yang kekasih, Maha Kuasa Tuhan, Maha Kudus dan Maha Tahu. Percayalah bahwa Tuhan menyertai perjalanan hidupmu. Jika engkau senantiasa menyerahkan totalitas hidupmu baginya, maka engkau akan senantiasa diselamatkan. Dan jangan memaksa kehendakmu jika engkau pun mengalami segala sesuatu penderitaan dalam dunia ini. Doakanlah bahwa engkau akan mampu menghadapinya. Tidak akan dapat engkau kehendaki segala sesuatu damai sejahtera dan hilang segala sesuatu kejahatan dan ketidakadilan di dunia. Tetapi engkau harus mampu menghadapinya karena percaya kepada Tuhan Allah sebagai yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Amin. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang memberi pembelajaran bagi kami. Sebagaimana pengakuan hamba-Mu Habakuk yang Kau panggil menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah bangsa-Mu. Walaupun dia seolah-olah bergumul dalam kekecewaan, karena seolah-olah Engkau membiarkan ketidakadilan dan kejahatan, kekerasan merajalela, dan orang-orang yang benar tertindas oleh orang-orang yang jahat. Namun semuanya itu tidak lepas dari penglihatan-Mu. Walaupun penderitaan ada dialami orang-orang yang percaya, namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau akan menyelamatkan siapa yang setia kepadamu dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu hari ini, agar iman kami senantiasa tumbuh dan yakin bahwa Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tahu di dalam seluruh aspek hidup kami, dan yang memberi kuasa kehendak-Mu yang jadi. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah doa ucapan syukur kami. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tuhan menjawab doa, tapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh
karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, untuk mengantar kita memberi persembahan, firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 4 ayat 4, demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mempersembahkan kepadamu persembahan kami demi kemuliaan nama-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua.